Waalaikumsalam, Pak Ferdi. Pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah luar biasa hari ini, semangat. Alhamdulillah. Ini terkait dengan rencana mau coaching ya Pak ya? Ya, hari ini rencana saya mau coaching dengan Bu Unun. Kebetulan saya kemarin sudah menyampaikan ke Pak Ferdi untuk kita belajar. Saya mohon diobservasi, disupervisi hari ini. Ya. Karena saya merasa ada beberapa hal yang harus saya perbaiki dengan keadaan pengalaman coaching saya hari ini. Kebetulan saya mau coaching Bu Unun. Beliau menghadapi kemarin sempat WA saya masalah tentang siswa, cuman masalah tentang siswanya apa saya belum detail Pak. Jadi kira-kira sebelum nanti lanjut, ini nanti ada beberapa rubriknya Pak ya, nanti yang akan kita lakukan di sini hanya sebagai ini aja, umpan balik saja, umpan balik saja untuk peningkatannya. Kemudian kira-kira kompetensi mana yang rencana jenengan akan tingkatkan pada saat coaching? Ya, secara umum saya mohon bantuan untuk Pak Ferdi itu untuk menilai semua Pak Ferdi. Cuman saya lebih menitik beratkan, saya menyadari menitik beratnya adalah saya sebagai pendengar yang aktif Pak Ferdi. Kadang itu kelemahan saya belum bisa menjadi seorang pendengar yang aktif gitu. Sehingga nanti dari evaluasi Pak Ferdi mungkin lebih terfokus di situ, tapi tidak menutup kemungkinan kemampuan-kemampuan yang lain juga bisa untuk saya hadir penuh dan sebagainya nanti bisa di situ. Oke Pak, berarti di bagian terkait dengan pendengar secara aktif ya, nantinya akan saya amati. Ya. Gitu. Kemudian harapan jenengan apa? Kira-kira setelah nanti kita lakukan supervisi, observasi dengan Bu Unun, kemudian saya sebagai observer nanti setelah selesai melaksanakan coaching, harapannya nanti apa Pak setelah itu? Ya jelas harapannya masukan dari Pak Ferdi itu sebagai bahan untuk perbaikan saya. Utamanya kita arahnya sebagai seorang pendengar aktif. Sehingga mungkin dari masukan dan umpan balik setelah Pak Ferdi melakukan observasi kepada saya, itu sebagai bahan saya untuk saya melakukan pembenahan apabila memang masih ada beberapa kekurangan nanti pada saat setelah melakukan coaching. Gitu. Ini Pak, berarti nanti nanti saya dibantu terkait indikator pencapaiannya sudah sampai mana ya Pak ya. Baik, karena waktunya tidak banyak, ya Pak Ferdi, saya langsung ke Bu Unun dengan panggil dulu. Saya panggil dulu. Siap. Pak Ferdi nanti boleh melihat di sini aja ya. Siap, saya nanti di sini Pak untuk siap. Monggo Bu Unun. Ribon, Pak sehat. Waalaikumsalam. Hari ini Bu Nun, hari ini kebetulan sesuai yang Bu Nun sampaikan ke saya kemarin gitu. Jadi memang Bu Nun untuk hari ini mau melakukan diskusi ya Bu Nun ya. Jadi agak curhat gitu ya. Jadi ada masalah apa Bu Nun? Begini Pak Ajis, anak saya dalam arti di sini anak didik ya, di kelas 8H itu ada beberapa anak, kira-kira 5 anak itu yang sering membolos dan juga tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, bahkan dia tidak mengerjakan tugas sama sekali, seperti itu. Jadi Bu Unun ada masalah, anaknya di kelas itu sering membolos, tidak mengerjakan tugas, gitu ya Bu Nun? Iya. Terus tujuannya kita itu mau apa? Kita hari ini mau apa? Tujuan saya hari ini saya ingin mencari solusi atas permasalahan saya ini. Oke, jadi Bu Nun mau mencari solusi berkaitan dengan masalah anak yang sering bolos itu. Oke. Kemudian Bu Unun sudah melakukan apa sehingga Bu Unun bisa tahu masalah ini terjadi itu, indikasinya apa saja? Yang pertama berdasarkan absensi. Kedua berdasarkan dari anak-anak, dari teman-teman mereka itu mereka sering bilang ke saya, melaporkan kalau si anak tersebut ya, kelima anak tersebut itu sering membolos. Ada 5 anak ya Bu ya? Iya. Sering membolos ketika jam pelajaran, kemudian tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, dan Bapak Ibu guru mapel yang lain pun juga sering lapor ke saya mengenai hal ini.
Oke. Jadi sudah banyak sudah banyak dasar yang Bu Unun gunakan ya, sehingga Bu Unun akhirnya berani menyampaikan, oh kasusnya ini sih kan gitu. Kemudian sebenarnya harapan Bu Unun sendiri Bu untuk mereka itu seperti apa? Harapan saya ya sebagai wali kelasnya, yang saya inginkan mereka tidak seperti ini Pak. Gitu. Mereka seperti anak-anak yang rajin, tertib pada umumnya. Jadi mereka harusnya menghargai guru yang sedang mengajar di dalam kelas tersebut. Kemudian mereka juga mengerjakan tugas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, seperti itu. Jadi ya harapan saya mereka menjadi siswa yang benar-benar dibanggakan oleh layaknya seorang siswa pada umumnya, seperti itu. Kemudian saya menangkap bahwa harapannya Bu Unun bahwa mereka itu mampu menjadi siswa yang bisa menjadi kebanggaan baik sekolah maupun keluarga, gitu ya Bu Unun ya. Nah, dengan akhirnya kan ada Bu ya, ada ketimpangan antara harapan Bu Unun dengan realisasinya di kelas. Nah, harusnya dengan ketimpangan itu kan kita harus mempunyai solusi kan gitu toh. Jadi harus mempunyai solusi atau rencana. Menurut Bu Unun sendiri nanti sebelumnya, menurut Bu Unun sendiri bagaimana? Ini versinya Bu Unun saja. Bagaimana langkah Bu Unun untuk bisa menyelesaikan masalah itu agar masalah itu bisa sesuai dengan harapan itu apa? Intinya karena harapan itu tadi ya Pak ya. Intinya saya harus merubah metode mengajar saya. Saya harus berkolaborasi juga dengan Bapak Ibu guru mapel yang lain untuk juga memberikan suatu pengajaran yang anak-anak sukai, memberikan pengajaran yang interaktif, memberikan pengajaran yang menarik, berpusat pada anak, seperti itu. Oke, jadi menurut Bu Unun secara umum berarti secara umum bahwa bagaimana kita Bu Unun berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk membuat pembelajaran di kelas itu berpusat pada murid, menyenangkan dan tidak ada tekanan gitu ya. Nah, mungkin Bu Unun bisa memberikan satu atau dua lah, tidak usah banyak. Contoh konkretnya bagaimana untuk membuat siswa itu nyaman gitu. Misalnya seperti ini Pak. Anak-anak kan saya lihat mereka tuh suka bermain, seperti itu. Bermain dalam tanda kutip di sini bukan bermain game ya, gitu. Kalau bermain game saya juga nggak tahu apakah mereka itu juga bermain game atau seperti apa. Mungkin iya juga, gitu. Mungkin iya. Jadi saya lebih memfokuskan di sini ke pembelajaran yang ada di dalam kelas. Selain metode nanti ubah bersama teman-teman guru juga, itu saya ingin juga menerapkan ice breaking. Jadi lebih banyak ice breaking. Kalau bisa setiap pembelajaran berganti beralih itu kita pakai ice breaking. Jadi mereka lebih suka, lebih senang, lebih semangat. Lah itu Bu Unun sudah tahu jawabannya. Kenapa selama ini tidak dilaksanakan? Kan menurut saya Bu Unun, apa yang Bu Unun sampaikan itu sudah luar biasa gitu. Tinggal eksekusinya saja kan. Jadi saya sebenarnya tidak usah memberikan masukan apa-apa Bu Unun. Bu Unun sudah bagus, rencananya Bu Unun itu sudah luar biasa gitu. Cuman kok belum dilakukan kenapa gitu loh? Apakah ada masalah atau apa gitu selama ini? Sebenarnya kalau masalah tidak ada Pak. Teman-teman guru pun juga lebih terbuka untuk mengadakan kolaborasi. Cuman sarana prasarana yang masih kurang di sini. Itu catatan ya Bu Unun ya. Sehingga menurut saya sih Bu Unun ya, menurut saya dengan apa yang Bu Unun sampaikan tentang rencananya nanti ke depannya itu saya sangat sependapat. Saya sependapat sekali untuk itu segera dieksekusi, itu harus segera ada tindakan gitu. Nah menurut ini mungkin dari itu, kita kan sudah sependapat ya. Saya sudah sependapat dengan rencana yang disampaikan Bu Unun dan Bu Unun sudah bisa menyampaikan program untuk rencana kedepannya itu. Nah selanjutnya eksekusinya itu bagaimana, kapan, terus dengan siapa, dan targetnya itu sampai berapa lama? Soal rencana atau planning yang akan saya lakukan nanti itu secepatnya akan saya laksanakan. Saya akan
berkolaborasi dengan teman-teman, tapi sebelumnya saya harus izin dengan Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Waka seperti itu. Kemudian secepatnya akan saya laksanakan ini pembelajaran yang interaktif, pembelajaran yang menarik dan berpusat kepada anak-anak tentunya seperti itu, dan juga menggunakan media PPT atau proyektor supaya anak-anak lebih bersemangat belajar seperti itu. Berarti secepatnya ya Bu ya. Oke, mohon ini biar nanti kita sama-sama bisa memahami hasilnya hari ini Bu Unun. Jadi menurut catatan saya, dari masalah yang awalnya Bu Unun sampaikan tadi, saya mencatat bahwa ternyata masalah itu Bu Unun sudah menemukan solusinya. Mungkin nanti kalau salah tolong disampaikan. Catatan saya dari yang disampaikan Bu Unun nanti akan membuat pola pembelajaran yang menyenangkan, pola pembelajaran yang berpusat kepada murid, mungkin nanti ditambah untuk dibuat model ice breaking. Nanti selain itu juga ada komunikasi dengan stakeholder yang terkait, mulai dari teman sejawat, kurikulum, kepala sekolah dan lain-lain. Betul seperti itu ya Bu? Ya, betul, dan Pak. Ini bukan dari saya loh Bu Nun ya. Nah, jenengan sendiri sudah bisa untuk itu Bu Nun. Cuman mungkin yang perlu saya sampaikan adalah mungkin tadi itu Bu Unun butuh teman untuk berdiskusi. Ya, jadi jenengan sudah punya konsep tetapi belum melaksanakan itu karena butuh teman untuk diskusi. Betul Pak Aziz. Gitu ya Bu Nun ya. Jadi nanti semoga kita ketemu lagi. Saya dapat laporan Pak Aziz, alhamdulillah teori saya berhasil gitu ya. Jadi berhasil, semoga nanti kita saling belajar. Semangat Bu Nun. Gitu ya. Ada lagi yang perlu disampaikan? Insya Allah buatan Pak sudah jelas. Terima kasih atas solusinya. Ya, bukan saya yang memberi solusi, jenengan yang memberikan solusi. Saya hanya merangkum dari solusi yang sudah Bu Unun sampaikan. Tapi atas pencerahannya Pak Aziz, saya jadi ada solusi di sini. Ya, terima kasih Bu Unun ya. Ya, sampai ketemu lain waktu. Silakan. Terima kasih. Gitu Pak Ferdi. Gimana? Sudah dilaksanakan proses coachingnya Pak. So, jadi menurut jenengan bagaimana terkait proses coaching jenengan tadi? Kalau saya Pak, saya sendiri ya, nanti bukan ini sombong, nanti dikira saya sombong. Menurut saya sih sebenarnya juga sudah sudah arahnya, karena saya menggunakan metode Tirta dalam pelaksanaan coaching ini, menurut saya juga sudah sesuai dengan alurnya. Cuman ada beberapa kekurangan sih Pak, karena asiknya ngobrol gitu Pak ya. Ya, karena asiknya ngobrol. Jadi ada beberapa itu memang nanti lebih saya sebagai pendengar yang baik itu kekurangannya Pak. Menurut saya itu Pak. Di situ Pak ya. Berarti dari yang sudah dilakukan coaching tadi, yang masih belum, menurut saya belum sempurna. Terkait dengan masih pendengaran akunya. Kalau yang lainnya terkait prinsip coachingnya. Kalau menurut saya ya sudah oke. Cuman nanti kan saya butuh masukan dari Pak Ferdi juga terkait dengan itu. Siap Bapak. Jadi sebelumnya mohon maaf ini nanti terkait ini akan saya boleh Pak ya saya sampaikan hasil. Tidak apa-apa karena itu penting untuk saya Pak Ferdi. Siap. Sebelum itu kira-kira alasan apa jenengan masih tetap menilai bahwa pendengaran aktifnya masih belum? Ada beberapa kali itu saya merasa ketika Bu Unun belum selesai ngomong, saya sudah masuk gitu loh Pak. Berarti kan posisinya saya belum bisa menjadi pendengar yang aktif, harusnya saya selesaikan. Tapi kan itu secara naluri saya akan muncul sendiri tuh Pak. Makanya saya harus belajar untuk menjadi pendengar yang baik lagi di situ posisinya. Itu alasan saya. Alasannya itu. Baik. Jadi izin saya menyampaikan hasil pengamatan saya ini Pak. Jadi menurut saya hasil pengamatannya ya Pak Aziz sebenarnya sudah melakukan pendengaran yang baik Pak. Jadi sudah melatihnya mendengarkan dengan baik. Namun demikian ada satu hal yang mungkin bisa dikembangkan lagi, yang perlu dikembangkan lagi yaitu sesuai dengan apa yang jenengan sampaikan tadi, harusnya memberikan jeda kepada si coach atau Bu Unun tadi sebagai coach
itu memberikan jeda untuk berpikir sejenak supaya beliau lebih rileks dan lain-lain, lebih nyaman. Kemudian berarti di sini harus lebih sabar lagi. Iya, harus sabar dan sering berlatih Pak Ferdi. Makanya masukan itu penting untuk saya. Ya, begitu Pak ya. Jadi menurut jenengan bagaimana dengan yang umpan balik yang iya, saya sependapat Pak Ferdi dengan yang Pak Ferdi sampaikan bahwa memang ya saya masih harus banyak belajar. Saya harus banyak belajar dan banyak berlatih gitu Pak Ferdi. Gitu Pak ya. Iya, menurut saya berarti rencana tindakan selanjutnya untuk proses coaching ya saya harus banyak berlatih Pak. Berlatih karena menurut saya kemampuan sebagai coach itu tidak akan bisa didapat tanpa latihan yang sering kita lakukan. Gitu. Baik. Kira-kira dengan siapa saja nantinya dengan mau berlatih untuk ya coaching? Kalau sementara nanti saya akan mencoba belajar untuk coaching itu dengan semua warga Pak, mungkin dengan teman sejawat, mungkin dengan TU dan karyawan, mungkin juga dengan siswa, karena memang masalah itu kan banyak sekali di lingkungan sekolah ya. Dan lebih juga itu banyak ketemu lebih kompleks siswa, ya. Gitu iya, masalahnya lebih kompleks. Betul, jadi nanti dari situ yang menjadikan Bapak latihannya lebih banyak, itu, jadinya Pak, ya. Jadi lebih terbiasa. Ya, siap. Sehingga dapat membantu rekan-rekan kita untuk sebenarnya untuk menemukan solusinya sendiri Pak. Iya, saya tidak memberi solusi biar beliau itu siap. Jadi itu Pak Ajis yang hasil dari pengamatan saya, sehingga nanti mungkin nanti bisa dikembangkan kembali, dibuat pelatihan kembali. Kemudian kira-kira rencana selanjutnya yang mau dikembangkan lagi apa ya Pak ya? Ya saya mau sementara ini seperti yang umpan balik yang Pak Ferdi sampaikan tadi, bahwa saya harus lebih belajar untuk memberikan waktu kepada rekan saya, yaitu coachnya, untuk bisa menjadi lebih rileks, santai, dalam artian untuk ngobrol juga saya memberikan waktu beliau untuk menyampaikan itu. Penguatannya di situ dulu kalau saya begitu. Karena dari catatan itu yang saya tangkap, itu yang saya catat itu. Ya Pak Ajis, jadi harus terus belajar. Ya, terus belajar. Baik, dan salah satunya bersabar menunggu dari coaching. Sebagai pendengar yang baik. Oke, mungkin itu Pak Ajis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, nanti masukannya itu sebagai bahan untuk perbaikan saya. Oke, baik Pak Ajis. Mungkin nanti kalau kita ketemu lagi, saya ngajak ngobrol lagi, kira-kira sudah sejauh mana perkembangan yang kemajuan yang sudah dengan lakukan. Siap. Terima kasih Pak Ferdi. Itu ketemu lagi.